Tanglet dok. Inje. Dok, penyakit talasemia itu apa ya? Oke, talasemia itu suatu penyakit yang biasanya mulai dari sejak di dalam kandungan sebenarnya, tapi kadang-kadang bisa diketahui baru setelah beberapa tahun umurnya. Jadi pada anak-anak biasanya gejala awalnya itu adalah adanya pucat. Kenapa pucat? Karena talasemia itu sebenarnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena adanya gangguan dari sel darah merah. Jadi pembentukan sel darah merah itu tidak sempurna, sehingga ada satu dinding dari sel darah merah atau eritrosit yang tidak bisa terbentuk dengan baik, sehingga pada saat dia melewati pembuluh darah, maka sel-sel darah itu akan pecah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa umur eritrosit pada penderita talasemi itu lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak yang normal, sehingga dia akan lebih cepat terjadi penurunan hemoglobin atau anemia. Terus gimana gejalanya? Nah, gejala awal yang akan kita temui pada anak-anak yang datang ke rumah sakit biasanya adalah pucat. Kemudian pucatnya ini berulang, jadi tidak hanya satu kali pada saat dia datang pucat, kemudian nanti berulang lagi setelah beberapa bulan terjadi gejala yang sama. Yang kedua adalah adanya kondisi anemia sendiri yang menyebabkan kondisi lemah, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian dia juga mengganggu konsentrasi belajar sehingga waktu belajarnya berkurang dan anak sering absen di sekolah. Kemudian gejala yang lain adalah pada saat dia sudah mulai dapat kita diagnosis sebagai talasemi, maka akan kita dapatkan gejala yang lebih jelas, di mana bentuk dari muka dari si anak ini khas menunjukkan adanya gejala yang mengarah ke suatu talasemia. Misalnya ada hidungnya agak lebih pesek, kemudian ada penonjolan dari dahi, kemudian ada penonjolan dari rahang atas, kemudian juga pada saat kondisi yang lebih lanjut, maka perutnya ini sudah mulai membesar. Kenapa membesar? Karena disebabkan oleh karena adanya pembesaran dari liver atau hati dan juga pembesaran dari limpa, sehingga pada saat kondisi yang sudah lama maka akan terjadi pembesaran dari kedua organ tersebut. Kemudian pada saat nanti pasien ini datang ke rumah sakit, dokter akan melakukan beberapa tes, antara lain untuk anemianya kita akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan gambaran darah tepi. Dari pemeriksaan gambaran darah tepi kita akan bisa mengetahui ini kemungkinan talasemi atau bukan. Tetapi untuk penegaan lebih lanjut, maka kita perlu beberapa pemeriksaan yang lain. Contohnya memeriksa HB elektroforesis, atau kita lihat HB-nya ini kita pecah, kemudian dari pemeriksaan kita akan melihat yang dominan yang mana, apakah HB fetal ataukah HB adat. HB yang sebenarnya pada saat bayi itu lahir atau sudah bisa kita ketahui saat lahir itu sudah tidak dominan lagi HB fetal, tetapi dia akan tinggi pada penderita talasemia. Untuk selanjutnya, untuk terapinya, karena ini suatu penyakit yang berulang dan kronis, jadi pada saat pasien datang kita lakukan transfusi darah, dan ini kemudian akan berulang. Beberapa bulan kemudian pada saat HB itu turun, dia akan terjadi anemia lagi, kemudian transfusi darah lagi. Nah, untuk komplikasinya karena transfusi yang berulang, maka dia akan menyebabkan beberapa komplikasi, antara lain komplikasi ke jantung, komplikasi ke ginjal, komplikasi ke hati, sehingga untuk lebih lanjutnya maka pasien perlu evaluasi yang lebih komprehensif, lebih dini untuk dilakukan beberapa pemeriksaan mengenai fungsi hati, kemudian fungsi jantung, juga fungsi ginjal dan fungsi organ-organ dalam yang lain. Terus gimana cara pencegahannya? Pada pasien yang menderita talasemi, karena ini suatu penyakit yang genetik atau diturunkan, maka dia akan mendapatkan gen yang talasemi ini dari kedua
orang tuanya, sehingga kita perlu melakukan screening pada penderita talasemi pada kedua orang tuanya maupun keluarganya yang lain karena diduga sebagai karier. Nanti jadi kita bisa melakukan pencegahan sejak awal. Misalnya kalau nanti ada penderita talasemi atau dia karier talasemi, maka disarankan untuk tidak menikah dengan sesama karier sehingga nanti tidak lahir anak-anak yang menderita talasemi. Terus di RSUD Insinyur Soekarno bisa nggak mengobati penyakit ini, Dok? Di RSUD Kabupaten Sukoharjo atau RSUD Insinyur Soekarno untuk mendiagnosis talasemi ini sudah bisa dilakukan. Jadi nanti kita akan memeriksa pasien pada saat dia datang di rumah sakit, kemudian kita akan melakukan screening pemeriksaan darah seperti yang tadi saya jelaskan, dan untuk terapinya insya Allah bisa dikerjakan dengan komprehensif di rumah sakit seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Selamat Hari Talasemi. Jadi untuk pencegahan adalah lebih penting daripada mengobati, karena penyakit talasemi ini adalah seumur hidup dan menempati penyakit kelima yang tertinggi yang menyebabkan kondisi yang memburuk pada anak-anak. Terima kasih.